Kita berdoa. Ya Allah, berbicaralah kepada setiap kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami beban berat, yang mungkin tiap-tiap waktu mencucurkan air mata atas segala yang dialami tiap-tiap waktu. Yang tidak mampu menjalani kehidupan, bahkan mungkin hendak berniat untuk bisa mengakhirinya. Hari ini berbicaralah kepada setiap kami. Tolonglah kami bisa mengerti firman Allah. Roh Kudus-Mu bicaralah kepada setiap pribadi, kepada kami semua. Sebagaimana Engkau memberkati hamba-Mu ketika merenungkannya, berkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dan merenungkannya. Pimpinlah hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukanlah dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dan Tuhan dipermuliakan melaluinya. Dan kami serahkan sebenarnya waktu ini, kami tolak segala kuasa kegelapan, tipu muslihat si jahat yang berusaha mengganggu perhatian kami, mengalihkan pandangan kami dari firman Allah kepada yang lain. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang dipermuliakan dan kehendak Tuhan boleh dinyatakan dengan lugas dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30 kita akan membacanya bersama-sama. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama Matius 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kita baca berganti-gantian, kaum ibu membaca ayat 25, kaum bapak dan laki-laki membaca ayat yang ke-26. Mari kita mulai setelah saya bacakan judul perikopnya. Ajakan juru selamat, kaum ibu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan sama-sama. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang Pak Belman. Senang bisa melihat Pak Belman kembali. Terakhir saya ketemu 16 tahun yang lalu. Pak Belman masih tetap ganteng seperti yang lalu. Kalau hidup di dalam Tuhan memang begitu. Terima kasih Elmer kesaksiannya. Saya kenal Elmer cukup baik. Saya terharu melihat Elmer menyanyi di depan orang banyak begitu baik. Puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Hari ini tema kita adalah adakah berat beban hidupmu? Saudara-saudara, saya dihampiri oleh seorang pemuda beberapa waktu yang lalu. Bukan di tempat ini, tempat yang lain, dan berkata, Pak, saya sudah tidak tahu bagaimana cara menjalani hidup. Saya sudah tidak mengerti bagaimana saya harus bersikap. Dan dia katakan, saya sudah lelah. Waktu saya mendengar kalimat itu, saya langsung punya firasat yang kurang baik. Ada sesuatu yang harus segera dikerjakan. Dan saya katakan, apa yang membuat engkau lelah? Dia katakan, semuanya. Waduh, saya mulai dari mana kalau semuanya? Ya, saya katakan, tidak ada satu kata pun yang bisa membuat engkau lepas dari kelelahanmu. Tidak ada perkataan saya yang bisa membuat kamu lepas dari segala beban dan yang air mata yang kau alami. Tapi satu hal yang bisa kupastikan, Dia selalu memperhatikan. Dan saya berdoa untuknya dan dia katakan, let me try again, katanya. Dan saya dengar informasinya, dia sekarang ditolong oleh seseorang hamba Tuhan yang baik, yang kita rekomendasikan, dan
dia masih berjalan dan pelan-pelan dia mencapai apa yang bisa dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, di antara kita adakah yang pernah mengalami hal seperti itu? Kelelahan, keletihan, burnout. Ada? Apalagi kita hidup di Jepang, yang semuanya rasanya bottleneck, semuanya harus kita. Ada generasi yang hidup seperti sandwich, ditekan oleh orang tua. Kamu anak pertama, kamu harus bertanggung jawab. Bapak sudah berjuang untuk kamu dan kamu sekarang waktunya untuk mengurus adik-adikmu. Tekanan dari atas, ditekan dari bawah. Ada yang seperti itu. Ada yang berkata, engkau harus membebaskan kita dari kemiskinan. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Dan setiap bulan dikontak hanya bertanya apakah sudah masuk rupiah-rupiahnya. Tidak pernah ditanya kabarnya. Adakah di antara kita yang merasa aku sudah tidak mampu lagi? Saudara, kita hidup dalam dunia yang serba sibuk. Perputarannya begitu cepat. Bayangkan baru kemarin rasanya kita merayakan Natal, betul? Sekarang sudah mau Paskah. Nggak lama lagi kita mau Natalan lagi. Saudara, yang saya maksud apa? Pergerakan aktivitas kita yang begitu cepat itu. Seringkali tanpa kita sadari, kita dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban yang memaksa kita untuk terus berjalan sekalipun di dalam kelemahan. Kita sebenarnya tidak ingin mengerjakannya, tapi kita terus melakukannya karena kita pikir kalau kita tidak mengerjakannya maka ya tidak ada yang bisa membantu kita. Kita butuh ketenangan. Ada banyak tuntutan yang kita harus hadapi dan jalani. Fisik, mental, kita butuh healing. Itu ya. Tapi saya kagum kalau ada orang yang bekerja dan dia selalu bersuka cita. Thanks God, this day is Monday. Even there is Monday, this is still a good day. Atau Monday dalam bahasa Jepang artinya masalah ya. Monday ya. Ini jokes bapak-bapak susah ya. Sampai di rumah nanti bilang begini, aduh kok lucu ya. Saudara, itulah yang dilihat dan ditangkap oleh juru selamat kita dalam teks yang kita baca ini. Sebagaimana panggilannya disampaikan kepada kita hari ini. Saudara, di situ dikatakan ayat yang ke-29 bagian B, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tentu saja yang juru selamat kita maksudkan bukan sedang bicara tentang ketenangan dari semua aktivitas fisik. Kalau ketenangan dari aktivitas fisik, maka yang kita butuhkan liburan. Tapi liburan kita sebenarnya bukan liburan kan? Ya. Kalau saya liburan ke Indonesia biasanya saya diam-diam, nggak mau ngomong-ngomong. Tiba-tiba muncul. Ya. Saudara, yang dimaksud oleh juru selamat kita adalah ketenangan secara spiritual yang akan mempengaruhi secara mental lalu kemudian fisikal. Karena apa yang terjadi pada spiritual kita itu akan mempengaruhi secara mentally dan physically. Saudara, mengapa? Apa yang terjadi dalam hidup kita yang kelihatan luar itu, air mata itu, kelelahan itu, weary itu, dan mental itu dilatar belakangi oleh kelelahan spiritual. Saudara, ada satu buku yang sangat baik yang ditulis oleh Henry. Dia hidup tahun 1800-an ya. Dia katakan begini, ini even dia mengatakan ada banyak orang hidup dan menjalaninya di dalam keputusasaan, dalam kesunyian, dan pergi sampai ke liang lahat dengan lagu yang sama, not yang sama, hidup yang sama tiap-tiap hari. Saudara bisa lihat hidup seperti itu di sekitar kita.
Tetangga kita meninggal kita nggak tahu. Bahkan kita tahu setelah berbau busuk. Mengerikan bukan? Ada banyak orang seperti itu. Mungkin di antara kita juga ada seperti itu. Saudara, banyak orang mengalami kegelisahan. Dan kegelisahan itu dari banyak hal bisa terjadi. Kekhawatiran, ketakutan, kekurangan, pengkhianatan, kekecewaan. Celakanya mereka berusaha mencari ketenangan pada tempat yang salah. Melalui alkohol, obat-obatan, melalui istirahat yang panjang, melalui menghindar dari keramaian, hikikomori, berkurung dalam kamar, mencari teman sebanyak-banyaknya, menikmati segala kesenangan, liburan, atau bahkan sampai bunuh diri. Kita terbiasa dengan budaya itu di Jepang ini. Kita tidak lagi menjadi gelisah ketika kereta itu berhenti di tengah jalan, lalu announcers di stasiun mengatakan maaf ada kecelakaan. Kita tidak lagi gelisah dan kaget dengan hal itu. Ini bahaya menurut saya. Ketika society mulai permisif tentang situasi itu. Bahkan cenderung marah dengan situasi itu. Tidak lagi meneteskan air mata. Ini bahayanya adalah menciptakan generasi dan society yang tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap orang lain. Sudah pernah membayangkan orang yang berdiri di rel kereta itu, sudah begitu berat, tidak ada yang menolong dia tidak bisa bicara kepada siapa-siapa. Bahkan kalau dia bertanya kepada seseorang, orangnya menghinanya. Dan akhirnya tidak ada yang bisa membantunya selain JR Line. Dia pergi ke Yamanote Line. Karena dia pikir inilah solusi daripada semua beban beratnya. Padahal setelah dia pergi ke sana ternyata bukan. Sayangnya dia tidak bisa kembali lagi bukan? Dan memberitahu kita bahwa bunuh diri bukan jalan keluar. Dia hanya jalan keluar dari kehidupan menuju kepada kematian kekal. Saudara-saudara, semua manusia berusaha mencari dengan gigi ketenangan jiwa mereka. Bagaimana dengan kita? Adakah berat beban hidupmu? Adakah di dalam dunia ini kita merasa tidak ada satupun yang bisa memberi saya kedamaian? Bekerja dimaki-maki oleh bos, ya, dengan kalimat-kalimat dibodohi, bodoh, stupid, bakayaro. Sampai di rumah pasangan tidak mengerti perasaan, buka tudung saji, tidak ada makanan. Ujung-ujungnya makan apa? Cup ramen. Berangkat kerja juga demikian. Begitu tiba di gereja, diijime oleh teman segereja. Betapa beratnya hidup kita. Saudara, sekuat apapun kita mencarinya, sebesar apapun kemampuan yang Anda curahkan untuknya, hidup kita akan terus terpuruk kalau kita tidak datang kepada Allah. Kita akan masuk ke dalam kegelisahan yang lebih dalam. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus memberitahu kita ada satu tempat di mana Anda bisa mendapatkan tanpa harus mencarinya. Ada satu tempat di mana Anda bisa menerima semua ketenangan yang Anda dan saya cari di dalam kehidupan kita. Dan dia mengundang kita untuk hadir di sana. Dia sedang membukanya dan berkata, come and join me. Saudara, mari kita lihat beberapa hal dengan cepat saja. Pertanyaannya, siapa? Kepada siapa? Kepada bangsakah? Sukukah? Bahasakah? Negarakah? Kepada siapa?
Orang Yahudi kah? Yunani kah? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, dalam konteks yang sama, di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 kita menemukan konteksnya dari ayat ini. Tuhan di sana berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Bulu yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia. Saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus ini merujuk kepada apa ya? Kepada orang-orang sebagaimana dinubuatkan dalam perjanjian lama ini. Kepada orang-orang yang di dalam Matius pasal yang ke-11, kalau kita membaca, kita akan segera menemukannya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, adalah bicara tentang orang-orang yang bergumul, dibawa beban, dibawa kekecewaan, dibawa kekhawatiran, dibawa tekanan kesakitan. Penyakitnya tak kunjung sembuh, kekecewaannya makin dalam, kekhawatirannya makin luas, dan bebannya makin berat. Ada orang-orang yang berada di bawah tekanan hukum dan kewajiban-kewajiban agama yang menuntut mereka untuk terus-menerus memiliki beban yang tidak mampu sebenarnya mereka tanggung. Hidup mereka tidak punya tujuan yang jelas, terombang-ambing ke sana kemari. Kata si A harus begini, dia ikut. Kata si B dia begini, dia harus ikut. Lama-lama dia capek, sebenarnya saya mau ikut siapa? Masuk geng si A katanya begini, masuk geng si B katanya begini. Kalau saya ditanya, saya harus ikut siapa Pak? Bikin geng baru. Kalau bikin geng baru, bikin apa? Jangan terombang-ambing. Nama gengnya bagus ya. Jangbing. Jangan bingung. Bikin geng baru. Ada orang yang dibelenggu oleh dosa. Kita segera bisa menemukan konteksnya dalam Matius pasal 11. Saudara, kata yang digunakan oleh Matius di dalam ayat yang ke-28 itu, dia bicara tentang panggilan yang marilah itu, bicara dengan jelas sekali, dia bicara tentang sesuatu kata kerja yang diikuti atau mengikuti kata kerja itu, kata sifatnya itu, sifat ketenangannya itu terjadi kalau dia datang ke tempat itu atau kalau dia menerima panggilan itu. Tentu saja nanti kita akan jelaskan ini bicara kepada siapa? Bicara kepada secara individually semua orang yang berdosa. Tapi secara collectively dia bicara kepada semua orang yang hidupnya tekanan dosa secara personal itu menekannya perbuatan-perbuatan dan efek daripada perbuatan dosa itu membuat dia hidup di dalam tekanan yang tidak ada hentinya. Kita sudah belajar itu, beberapa waktu yang lalu kita belajar bagaimana hidup di masa lalu itu mempengaruhi kita pada masa kini, betul? Keputusan yang salah, perbuatan dosa yang kita lakukan membuat kita begitu malu sekali. Dan sampai akhirnya hari ini pun kita terus merasa kita tidak layak dan tidak pantas. Itu beban yang terjadi oleh karena secara individually kita memang orang berdosa. Dan dalam keberdosaan itu kita mengambil keputusan-keputusan di dalam keberdosaan kita. Dan celakanya keputusan itu banyak yang salah. Dan itu membuat kita malunya luar biasa. Dan banyak tekanan dan beban hidup. Seorang hamba Tuhan yang baik sekali, dia mengatakan dengan jelas dalam bukunya ini. Dia berkata, istilah yang letih lesu itu dan berbeban berat itu adalah orang yang tertekan, terbebani dengan perasaan berdosa. Itu kata Rairi. Dia mengatakan dengan jelas sekali bahwa perasaan berdosa karena keberdosaan
itu menyebabkan dirinya tidak bisa menjalani hidupnya sebagaimana sebelum dia melakukannya. Saudara, kepada semua itu, kepada semua orang itu, kepada setiap pribadi itu, collectively, personally, individually, dia bicara bahwa kalau engkau hidup seperti itu terus, engkau akan terus berada dalam tekanan. Dan kalau engkau tidak keluar dari tempat itu, engkau tidak akan mendapat ketenangan. Tekanan dan ketenangan itu beda tipis, tapi sangat signifikan pengalamannya. Tentu saja panggilan ini adalah panggilan bukan untuk bebas dari beban. Panggilan ini adalah panggilan untuk bebas dari segala ikatan, belenggu keberdosaan, dan perasaan bersalah karena dosa dan perbuatan kita. Tentu saja ini adalah kebebasan yang bicara tentang pertobatan. Ketika dia berkata, marilah kepadaku, itu bicara tentang keselamatan yang dia tawarkan. Dan keselamatan itu harus diresponi anugerah itu dengan pertobatan. Ya, pertobatan itu adalah wujud anugerah Allah yang diresponsnya. Nah, saudara, panggilan untuk datang itu ditujukan kepada semua orang berdosa. Semua orang yang tidak bisa tidak, pasti mengalami banyak tekanan dan berat. Tapi Pak, bagaimana dengan orang-orang yang merasa dia tidak punya dosa? Gimana? Ada? Ada loh, saya pernah ketemu. Ada orang yang berkata, Pak, saya nggak pernah kok bikin jahat. Saya ini orang baik. Begitu saya berojol dari mama saya besar, saya tidak pernah ganggu anak orang. Saya tidak pernah nakal kepada papa mama saya anak nurut. Sampai saya kuliah, saya selalu nolong orang kalau susah. Sekarang saya jadi dokter. Saya suka menolong orang lain tanpa harus membayar jasa pengobatan kepada saya. Sampai saya punya anak, saya tidak pernah berbuat jahat. Jadi saya tidak perlu tuh teks ini. Karena saya bukan orang yang terdampak dari semua perbuatan dosa saya. Saya katakan, engkau juga adalah orang jahat. Kenapa? Ketika engkau merasa engkau orang baik, itulah kejahatanmu. Kalau ada orang jahat, merasa baik, itulah salah satu kejahatannya. Betul? Tapi kalau dia merasa jahat, apakah itu baik? Ya bagus, itu kesadaran. Bertobatlah kan begitu ya. Saudara, panggilan ini, semua teolog sepakat bahwa panggilan ini ditujukan kepada semua orang berdosa. Dan panggilan ini adalah panggilan yang paling agung, yang keluar dari mulut seorang anak manusia. Kenapa saya mengatakan panggilan yang agung? Karena semua orang bisa mengatakan, marilah datang kepadaku. Tetapi tidak semua bisa menerapkan apa yang Yesus terapkan ini. Menerima semua orang, semua lapisan, semua kalangan di dalam keberdosaannya. Ketika kita berkata kepada semua teman kita berkata, everyone invited, semua kuundang, ayo ikut. Tapi kata semua di situ terbatas kan? Kalau semua diundang, kenapa tidak semua boleh datang? Kita mengundangnya justru dengan preferensi keberdosaan kita. Preferensi keinginan kita. Kalau teman baik diundang, kalau nggak teman baik diundang nggak? Ayo. Coba cek. Saya nggak punya niat nggak ngundang sih Pak, cuma saya nggak punya kemampuan kalau ngajak semua orang makan siang. Itu kalau cuma 1-2 orang namanya mentraktir. Kalau semua orang satu gereja namanya mentraktor. Iya kan? Langsung habis itu rekening kan gitu ya. Begitu baca bukunya, buku rekening langsung saldonya 0 kan. Saudara, karena manusia memang tidak bisa menerima tanpa kecuali. Dan tanpa preferensi pribadi. Beda dengan Kristus. Dia bisa menerima siapapun kita. Apapun kekuranganmu, apapun kelebihanmu, apapun keistimewaan yang engkau rasa engkau miliki. Tuhan bisa menerima semua. Dia tidak membatasi siapa yang akan datang.
tapi dia berkasih karunia kepada semua orang untuk bisa berespons kepadanya, memahami, dia merasakan, dia bisa mengerti apa yang engkau dan saya rasakan. Saudara, istilah letih lesu ini bukan pegalinu. Kita taunya dipengaruhi oleh salah satu minuman dari Sido muncul. Ya, apa itu namanya? Tolak angin. Ya, kita badan lesu, kenapa angin yang ditolak? Bingung juga saya. Letih lesu, istilah yang digunakan sebenarnya berasal dari kata kopos. Kopos ini dalam bahasa Yunani sekular sebenarnya berarti seseorang yang mengalami pukulan, babak belur. Sudah pernah dipukuli orang? Belum? Kalau dia bilang, saya pernah Pak, lu ngeselin emang. Ada satu teman saya, dulu kalau di Jakarta biasanya kan suka nongkrong ya di pinggir jalan, ya kan. Biasa kalau anak tongkrongan ya kan, pinggir jalan suka nongkrong sambil ngumpul-ngumpul. Kalau ada orang lewat biasanya, misi bang gitu. Jadi orang yang nggak Kristen pun, misi bang, itu pekabaran Injil, bukan. Permisi maksudnya. Misi bang, kalau nggak misi dipanggil. Sini lu, nggak sopan lu, lewat-lewat sini kagak permisi. Ada orang sudah permisi. Misi bang, sampai bungkuk 90 derajat. Misi bang, bang lewat bang, anak mana lu? Anak bapak saya lah bang katanya. Misi bang, ya dia lewat. Sini, dipanggil. Nah bang, langsung dipukul. Pak. Babak belur. Datang ke rumah. Kenapa kau? Berdarah-darah. Aku dipukulin. Kenapa kau dipukulin? Iya, aku pun tanya, kenapa kau dipukulin? Salah apa? Aku udah permisi loh. Terus dia tanya, bang aku dipukulin kenapa bang? Wajah lu ngeselin. Saudara hati-hati ya, Jakarta loh. Kalau wajah Anda masuk kategori mengesalkan, bisa babak belur. Saudara waktu mendengar itu saya tertawa. Wah ada juga begitu ya. Waktu saya lihat wajahnya, emang sih bener ngeselin sih. Saudara, istilah kopos itu bicara tentang orang yang mengalami pukulan. Kelelahan seperti orang yang sudah mengalami pukulan bertubi-tubi. Babak belur. Saya nggak tahu petinju itu setelah bertanding liburannya berapa lama setelah dia dipukuli, babak belur itu. Pemulihannya. Tapi ini tidak bicara fisik kan. Orang yang secara mental dipukuli oleh keadaannya, oleh situasinya, oleh kondisinya, oleh pikirannya, oleh perasaannya. Itu juga bisa memukuli kita kan. Dia babak belur tiap-tiap hari. Dengan pekerjaannya, dengan keluarganya. Saudara, kalau kita hitung tiap hari betapa banyak goresan luka dalam hati kita yang dilakukan oleh orang lain. Yang dilakukan oleh orang terdekat kita, betul tidak? Waduh, kalau dibuka catatannya, udah gak jelas hati kita bentuknya apa karena penuh dengan luka dan goresan, betul? Sudah dilukai, dikasih jeruk nipis, dikasih garam, soyu. Ini sudah lapar semua ceritanya. Tetapi dalam istilah yang spesifik, saudara, ini bicara tentang kopos itu artinya bicara tentang orang yang menyerah. Menyerah karena tekanannya dan berkata, I am done. Enough is enough. Udah, aku gak mau lagi. Cukup. Udah gak. Dalam pernikahan lu gak mau lagi, gak. Ayolah sayang, kita coba lagi, sekali lagi. Ayo beb, kita berjuang lagi, kita mulai lembaran baru. Kalau kau kembali 5 tahun yang lalu, sudah berapa lembaran baru kau buat? Enough is enough. Sekarang kau kutalak 5. Loh, kita kan bukan itu ya. Digugat. Akhirnya banyak yang dilukai. Dia menghindari, melepaskan diri dari luka, tapi dengan cara membuat luka yang baru buat orang di sekelilingnya. Saudara, orang yang sudah menyerah karena tidak lagi mampu menahan tekanan itu. Jadi kepada semua orang yang letih lesu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah orang yang sudah babak belur, dipukuli oleh perasaannya, oleh hukum-hukum agama, oleh legalisme yang ada di sekitar mereka, agama keyahudiannya, tuntutan-tuntutan hukum yang 613 itu,
Dan istilah-istilah yang lain yang berbicara tentang berbeban berat itu, bicara tentang sesuatu yang dipikul, sesuatu yang dibawa, yang dia selalu tidak pernah tinggalkan, karena awalnya dianggap ini untuk menolong dia dalam perjalanan kehidupannya. Jadi istilah berbeban berat itu berbeda dari little issue. Beban berat yang dimaksud atau istilah portiso itu adalah beban yang dia pikir berguna dalam perjalanan hidupnya dan bisa menyelamatkan dia. Tapi pada waktu tertentu akhirnya membahayakan dia. Kata ini muncul di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-10. Muncul sebagai istilah muatan. Paulus berkata kepada orang-orang yang berada di kapal di mana dia mau dibawa ke Roma. Ketika dia dari pelabuhan Lasea menuju ke Phoenix, dia katakan, jangan berlayar dulu. Nanti kita mengalami banyak kesulitan. Kenapa? Karena kita bawa yang namanya portiso. Portiso itu kita pikir berguna, itu namanya perbekalan, muatan, untuk perlengkapan kita. Tetapi itu bisa membahayakan kita. Karena pada akhirnya apa yang terjadi? Dibuang. Karena kalau nggak dibuang, mereka bahaya. Awalnya itu untuk apa? Berguna buat dia kan? Saudara, istilah ini dalam konteks Matius ditulis di dalam bentuk yang menarik sekali, dalam bentuk perfect tense. Yang menggambarkan tindakan yang sudah selesai di masa lampau, tapi efeknya masih dibawa sampai sekarang. Apa yang dia kerjakan itu sudah lampau, tapi masih dia bawa terus. Akibatnya, bebannya, overloadednya masih dirasakan membebani sampai hari ini. Itu berbeban berat maksudnya. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang sudah mulai lempar handuk karena babak belur dengan kehidupannya, tekanan yang di sekitarnya, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang dulu kau bawa, efeknya sampai hari ini, masih kau rasakan dan kau masih terus diikat olehnya, dan berkata, aku tidak mampu lagi. Dan berkata, ini dulu berguna buat saya, sekarang tidak lagi. Saudara, itulah yang dipanggil oleh Tuhan. Mari engkau yang masih merasakan beban yang dulu kau anggap itu berguna bagimu. Saudara, tidak banyak orang bisa melihat itu dalam kehidupan dirinya. Memang butuh orang lain untuk melihat apa yang dialaminya. Bagaimana dengan hidupmu, saudaraku? Apa yang membuatmu letih lesu hari ini? Apa yang membuatmu sudah mulai mau mengangkat handuk? Bukan untuk mandi, tapi mau menyerah. Sudah mau berkata, udahlah, aku udah selesai laku yang berjepang-jepang inilah. Gak mampu lagi aku. Ya. Udah gak mampu lagi yang susah inilah, atau berat-berat inilah, udah capek aku. Tiap hari aku merawat orang lain, tidak ada yang merawat hidupku. Ya. Bisa-bisa aku mati sendirian di dunia ini, tidak ada yang pedulikan. Udah gak mampu lagi aku. Aku menantikan, tapi tak kunjung datang juga. Aku tidak mampu lagi. Apa yang membuatmu hari ini mengalami letih lesu? Apa yang membuatmu mengalami banyak beban berat? Kerja keras apa yang menghabiskan energimu? Yang membuat engkau burn out, membuat engkau kehilangan kemampuan, babak belur seperti orang dipukuli sehingga engkau mengatakan, aku udah, aku udah gak mau lagi. Aku udah gak mau, bahkan gak mau lagi ketemu orang lain. Karena setiap kali ketemu dengan orang itu, aku merasa tersakiti. Saudara, saya berjumpa dengan seorang ibu yang menantikan kehadiran dan menantikan kepercayaan Tuhan diberikan kepadanya untuk buah hati. Tahu nggak? Dia berkata, aku nggak mau Pak ke gereja. Aku nggak mau ketemu orang lain Pak. Bahkan aku nggak mau keluar rumah. Kenapa? Setiap kali aku ketemu dengan seorang ibu membawa anaknya, itu menyayat hatiku. Karena aku merindukannya, tapi Tuhan tak memberikannya. Saudara lihat, ada banyak hal yang bisa membuat kita begitu tertekan. Ada orang yang berjuang melihat kehidupannya dan berkata, kok hidupku gini amat ya? Kok
hidupku makin susah ya? Apakah keputusanmu yang lalu, apakah tindakanmu yang lalu, perbuatanmu di masa lalu yang membuatmu masih overloaded sampai hari ini, efeknya masih engkau rasakan, membebanimu. Jangan-jangan kau belum selesaikan. Saudara, apapun itu, letih lesu dan berbeban berat, ia mengerti. Dia bisa merasakan itu. Dia bahkan bisa melihat setiap tetes air matamu. Dia melihat sayatan-sayatan di dalam hatimu. Dia memperhatikan tangisanmu di dalam kesembunyian itu. Dia bisa melihat engkau tersenyum di tengah banyak orang, tetapi di dalam kamar engkau menangis dan bersusah hati berdoa kepada Tuhan. Dia memperhatikan itu, yang tidak bisa diperhatikan oleh orang lain. Even hamba Tuhan tidak bisa tahu, betul? Marilah, katanya kepadaku. Saudara, dia memahami tekanan dosa itu, sekalipun Yesus tidak berbuat dosa dan tidak berdosa. Kalau engkau dan saya, kita mau datang kepadanya, dia menerima kita. Dia mau membebaskan kita semua dari semua beban berat dan letih lesu itu. Kalau engkau mau datang kepadanya, engkau akan dibebaskan dan memiliki hidup. Karena barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ya tidak. Tentu yang dimaksud adalah Kristus, bukan? Yang telah menganugerahkan hidup yang kekal melalui dirinya di dalam karya Bapa ketika dia mengutus anaknya. Jika engkau mau datang hari ini, engkau dibebaskan dari segala kepura-puraan yang diikat oleh kehidupan beragama itu. Diikat oleh para pemuka-pemuka agama secara spirituali seperti orang-orang Yahudi. Karena mereka hanya menaruh beban kepadamu, meletakkan di atas bahunya, tapi tidak pernah melakukan dan menyentuhnya. Saudara, Tuhan dapat membebaskan kita dari semuanya. Kita bisa bebas dari kepura-puraan, menampilkan tiap hari Minggu begitu tenang dan begitu senangnya kita, tapi padahal sebenarnya kita berada dalam badai yang mematikan. Kita tidak lagi perlu memakai itu, karena Tuhan bisa membebaskan kita. Amin. Saudara, Anda dapat bebas dari segala kuasa dosa, kegelapan dan segala belenggu yang mengikatnya. Karena kita telah hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara, seseorang yang bagus sekali menulis satu artikel yang berjudul Come. Dia bernama Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Dia berkata begini, dia memberikan 3 hal. Ketika dia bicara tentang mari ajakan datanglah itu, kata Spurgeon ada 3 hal penting di sana. Waktu dia berkata, come, marilah datang kepadaku. Artinya kepada Allah secara langsung, bukan kepada yang lain. Bukan kepada agama, tapi kepada Kristus yang kepadanya Tuhan berkenan. Ketika dia bicara tentang marilah, dia bicara tentang jangan tunda lagi, sekarang. Jangan tunggu nanti, karena barang siapa mau mengikut Tuhan, tapi masih terus menengok ke belakang, dia tidak layak menjadi murid, bukan? Dan yang ketiga, engkau tidak harus melakukan apapun selain come. Tidak perlu lakukan apapun sampai engkau datang. Saudara, pertanyaannya apa janji yang Tuhan berikan kepada kita? Bagi semua yang datang berespon terhadap panggilannya. Saudara, dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah pertanyaannya, kelegaan seperti apa yang dia maksud? I will give you rest. Istirahat. Loh, aku bisa istirahat kok Pak, aku nggak kurang istirahat. Tempat tidurku aja terbuat tempat tidur air. Udah pernah tidur di atas kasur air? Saya nggak bisa tidur di atas itu. Dulu ada di Toyohashi. Ya, tidur bunyi kerucuk, kerucuk, kerucuk. Jadi saya ingat di Kalimantan Barat, tidur di atas lanting perahu. Setiap kali speedboat lewat, berasa di Kalimantan Barat gitu. Akhirnya saya turun di lantai, tidur di lantai. Lalu saya tanya, berapa tempat tidur itu harganya? Hampir 1 juta yen.
Sayang sekali, isinya air. Jadi kamu bayar 1 juta lebih hanya untuk tempat tidur tanpa busa, tanpa per. Kita tahunya kan spring bed ya. Kita pikir itu yang paling nyaman, ternyata katanya ini baik untuk kesehatan. Kesehatanmu bukan kesehatanku. Kau mungkin kesehatan, aku kesetanan di situ. Saya jokes, tapi dikatakan aduh bapak tidak bisa jadi orang kaya. Memang bukan orang kaya kok. Saudara, rest itu bukan beristirahat dengan segala kemewahannya. Tetapi bicara tentang, kalau bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan menyegarkan, refreshing. Ini yang digunakan sebenarnya bicara sesuatu yang sangat penting sekali, bicara tentang perbuatan, bukan akibatnya. Perbuatan itu yang dikerjakan oleh Tuhan itu bicara tentang anapau. Anapau itu berasal dari 2 kata bahasa yang berarti kembali, again, kembali, dan kata pau. Kalau orang Medan pau itu bodoh kan, pau kali kau beda ya. Ini pau. Pau itu artinya menghentikan, kembali untuk bisa merasakan apa yang sebelumnya dirasakan, tapi tidak lagi bisa dirasakan karena engkau masuk dan terjebak dalam suatu kondisi tekanan yang berat. Maka Tuhan datang katakan kelegaan itu adalah ketika aku menghentikan apa yang membuat engkau menjadi tertekan. Dan engkau bisa kembali merasakan apa yang sebelumnya kau rasakan, tapi tidak lagi bisa kau rasakan ketika engkau mengalami apa yang kau alami sekarang. Nah pertanyaannya apa yang paling ingin kita hentikan hari ini? Anapau itu. Hanya Tuhan yang bisa menghentikannya, tidak bisa yang lain. Even seorang pecandu narkoba, dia katakan aku mau berhenti sebenarnya, tapi nggak bisa, benar? Karena hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Hanya anugerah Tuhan dan kekuatan dari Allah yang menguatkan dan meneguhkan dia bisa lepas dari ikatan itu. Demikian juga dosa. Addicted dosa juga begitu. Terikat pornografi, terikat perjudian. Ada yang suka main ke pachinko. Gak bisa lepas, pengen Pak berhenti, aduh pengen berhenti, mau nabung. Tapi selalu jatuh nabungnya di pachinko. Benar gak? Ada orang yang kecanduan belanja. Tiap hari yang dipantengin Amazon, Mercari, Temu, aduh. Shein. Ada orang yang tiap hari kerjanya window shopping, door shopping. Mulai dari lihat, masuk, dia masuk cuma bawa 1 tas, keluar 5 tas. Ini masalahnya. Ada orang yang addicted sekali. Dia nggak perlu barang itu, tapi dia cari, dia beli, dia kumpulin. Heran juga saya. Untuk apa barang sebanyak itu? Udah tahu rumah kita RSSSS. Rumah sangat sederhana, sangat susah seloncoran kan gitu. Ditumpuk lagi barang, udah nggak bisa gerak kita kan. Betul nggak sih? Even mau tidur kita harus tidur kayak pestol gitu ya. Kumpulin barang terlalu banyak. Ada orang seperti itu. Kita nggak bisa refresh. Maka Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan adalah harus memiliki kuasa untuk menghentikan sesuatu yang membuat engkau tidak bisa berhenti itu. Sesuatu yang membuat engkau tidak bisa istirahat itu. Yang akhirnya membuat engkau kacau itu. Janji itu hanya bisa diberikan oleh Dia. Dan hanya kita bisa dapat di dalam Dia. Dan hanya Dia yang bisa dapat memberikan kesegaran, ketenangan. Kita tidak bisa mendapatkannya sekalipun Anda berendam di onsen berjam-jam. Kayaknya onsen seger nih, bener gak? Dingin-dingin enak kan? Pergi ke Nagano, wah, di sekelilingnya salju putih, dia berendam di air panas. Lalu ada orang Jepang, ii desu ne. Sambil direkam, this is a nice life. Thank you God. Keluar masih gitu gak? Apalagi kalau sudah keluar dari ryokangnya, dari hotelnya. Begitu dibilang, 80.000. Refreshnya hilang kan? Betul enggak? Apa yang membuat kita refresh? Kita berusaha refresh, nggak bisa. Saya sering kalau liburan liburan jadi tempat pembelajaran saya. Susah kalau liburan. Rest area liatin banyak orang Jepang.
senyum, ketawa, makan. Dalam hati saya, begitu dia keluar setelah dari kasir, kok wajahnya berubah ya? Begitu masuk. Tapi beda kalau masuk ke rest area hari terakhir liburan. Coba lihat wajahnya. Di tempat yang sama, orang yang sama, pasti wajah beda. Ya besok udah kerja. Kita habiskan uang kita hanya untuk menunda apa yang seharusnya akan kita hadapi kemudian. Kalau gitu ngapain liburan? Benar nggak? Sekalian berhenti. Saudara, tapi kita tidak bisa berhenti kan? Hanya Kristus yang bisa membuat kita mampu demikian. Ketika kita datang dalam iman dan anugerah Tuhan yang memanggil kita itu untuk datang kepadanya, kita bisa dapat ketenangan. Dia menyatukan kita dengan janjinya. Saudara, ada satu ilustrasi yang ditulis oleh Henry Bosch. Namanya banyak Henry ya. Saudara, Henry Bosch itu dalam Our Daily Bread membuat ilustrasi bagus sekali. Dia mengilustrasikan seorang kapten dari kapal perang yang berada di bawah air laut. Namanya kapal selam. Judul artikelnya adalah Rest in Storm. Jadi dalam situasi perang itu mereka berpatroli di Samudra Atlantik di kedalaman. Lalu dalam waktu tertentu mereka berkoordinasi dengan kapal perang yang lain. USS apa begitu ya. Muncullah kapal selam ke permukaan untuk mengisi perbekalan karena dulu belum terlalu lama bisa menyelam. Waktu muncul, sementara perbekalan dimasukkan, kapten kapal yang membawa perbekalan dengan kapten kapal selam saling kontak-kontakan. Lalu bertanya, kalimat pertama dari kapal perbekalan itu apa? How are you today? Good? Bagaimana engkau menghadapi badai semalam? Orang kapten kapal selam bilang, what? There is storm? Even I don't know there is storm. Kata. Lah kapal perbekalannya bingung. Masa? Badainya luar biasa kemarin, bagaimana engkau menghadapinya? Nah, karena aku berada di bawah dasar laut. Aku tidak mengalami badai. Saudara, dalam ilustrasi itu Henry Bosch mengatakan begini. Badai dahsyat itu muncul hanya di permukaan kehidupan kita. Engkau tidak akan bisa mengalaminya kalau engkau berada di dalam kedalaman relasi dengan Tuhan. Kalau engkau berada di dalam Kristus, badai di permukaan itu engkau bisa tahu, engkau bisa lihat, tapi engkau tidak akan bisa merasakannya. Atau badai itu tidak akan bisa mengganggumu. Di kapal selam nggak pernah merasakan badai. Ombak pun susah dia. Jadi ada nggak mabuk laut yang nggak tahu? Mabuk under laut. Saudara, menarik bukan? Begitu juga kita di dalam Kristus. Di akhir renungannya Henry Bosch mengatakan, when we fix our mind on Jesus, He keeps our mind at rest. Kalau kita mengarahkan fokus pikiran kita kepada Kristus, maka Dia akan membuat pikiran kita tenang sekalipun di dalam badai. Amin. Hanya Kristus yang bisa membuat kita dapat tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, ada satu kepastian bahwa keselamatan itu selalu pasti mendahului penyerahan diri. Demikian juga penyerahan diri itu mengikuti keselamatan. Betul? Kalau sudah dapat keselamatan maka perlu ada penyerahan diri. Bagi saudara yang belum menikah, Anda tidak akan pernah tahu rasanya hidup seperti orang menikah, sekalipun Anda mencobanya. Anda tinggal bersama orang menikah, Anda nggak bisa tahu hidup layaknya orang menikah, sampai Anda benar-benar menikah. Betul? Setelah kita menerima janji, kita berusaha hidup seperti orang yang di dalam janji, tapi kita belum menerima janji, belum diselamatkan, kita nggak bisa tahu. Tapi setelah kita menerima keselamatan, maka kita harus hidup selayaknya orang yang diselamatkan. Bagaimana? Penyerahan diri secara total. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang jelas sekali dikatakan, pikulah kuk. Saudara, pikulah kuk. Dan kuk itu dipasang oleh Tuhan. Bukankah ini kalimat yang paradoks? Karena ayat sebelumnya, di ayat yang ke-28, dia katakan, mari kepadaku semua yang memiliki beban. Sekarang dia katakan, aku akan taruh beban. So, apakah kita dilepaskan dari beban dengan cara menaruh beban, mengganti bebannya? Apakah itu yang dimaksud? Menurut saya enggak gitu. So, saudara,
Ini yang aneh. Tuhan membebaskan kita dari beban, lalu mengapa dia memerintahkan untuk memikul beban dan memasangkannya kepada kita? Apa maksudnya? Saudara, coba kita selidiki dengan baik ya. Istilah pikul di situ, itu adalah kata kerja yang sangat aktif. Artinya siapa yang memikul? Kita dong. Dan itu adalah kalimat perintah, tidak bisa dilepaskan dari seseorang yang sudah datang kepada Kristus. Itu wajib hukumnya. Tetapi istilah kuk itu bentuknya agak berbeda. Coba perhatikan, istilah kata kerja pikul itu bentuknya jamak, tapi kata kuk itu bentuknya tunggal, satu saja. Apa artinya? Kelegaan, kebebasan, refreshing itu yang diberikan oleh Tuhan itu, bagi semua orang yang datang kepadanya, menerima panggilannya, bukan supaya orang yang mendapat kelegaan itu tidak punya beban sama sekali. Bukan. Itu bukan intensinya Tuhan. Dia tetap bisa memikul beban dengan perspektif yang berbeda. Apapun itu, tapi bebannya bukan beban yang sama ketika dia datang pada Tuhan. Karena beban itu dihasilkan oleh dosa. Tapi beban yang diberikan oleh Tuhan bukan beban karena dosa, tapi beban di dalam anugerah Tuhan, betul? Itu jauh lebih berbeda. Itu sebabnya bentuknya harus tunggal, yang datang dari Tuhan, bukan yang datang dari dunia. Yang kedua, saudara perhatikan dalam istilah ini, istilah kuk di situ bicara tentang sesuatu yang datang dari Tuhan, bukan datang dari yang lain. Tapi ketika bicara tentang pikul, itu tidak boleh memikul sendirian. Karena bentuknya jamak tuh. Saudara, apa maksudnya ya? Istilah tunggal ini dan jamak ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Bukan hanya memikul beban, tapi memikulnya bersama dengan Kristus. Bukan hanya sekedar terikat kepada kuk dan memasang kuk, tetapi berjalan bersama menapaki kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, itu bedanya. Kenapa? Karena istilah sugos, kuk tadi itu memang harus dipikul, tapi harus tunggal, harus datang dari dia, harus dia yang memasangnya. Dan kuk itu tidak dimaksudkan untuk dipikul sendirian, tidak didesain untuk dipikul sendirian. Coba perhatikan tuh gambar nanti ya, kuk nanti ya. Kenapa? Karena kuk yang dimaksud itu, sugos itu adalah kuk yang join together. Masih ingat kalimat Paulus? Itu terinspirasi dari sini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bukan ambil beban saudaramu supaya dia tidak punya beban, lalu kau yang mikul beban. Itu namanya mati sendirian. Tapi ringankan bebannya atau pikul bersama dengan dia. Saudara, itu gambaran apa? Gambaran seorang di dalam menjalani kehidupannya untuk hidup bersama dengan dia. Bukan hanya hidup bagi dia. Ini penting. Hidup bersama dengan dia berbeda dengan hidup hanya bagi dia. Apakah hidup bagi dia baik? Ya tentu. Orang Yahudi fokus dalam kehidupan agamanya, fokus hidup bagi dia. Makanya lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan. Karena untuk dia, bagi dia, segala-galanya untuk dia. Tapi Tuhan katakan, bukan hanya hidup bagiku, tapi yang paling penting untuk bisa hidup bagiku, engkau harus hidup bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberi makna baru. Apa fokus kita hari ini? Apakah kita sekarang dalam pelayanan fokus melakukan ini dan itu? Lakukan segala kesibukan kita. Sampai kita burn out dan berkata, aduh ini pelayanan udah toksik buat saya. Lihat, kalau ada yang bilang pelayanan toksik buat dirinya, jangan-jangan dia sedang berusaha seperti orang Yahudi hidup untuk Allah, tapi tidak pernah menjalaninya hidup bersama dengan dia. Hidup itu adalah selebrasi, sesuatu yang kita rayakan. Pelayanan adalah selebrasi. Ketika Tuhan memberikan anugerah dan kehormatan buat kita, betul? Maka kalau ada orang melayani gini, aduh udah gak mampu, aku berhenti dulu deh. Gitu ya? Coba cek, kalau dia burn out karena pelayanannya, mungkin dia sedang hidup bagi Allah tapi tidak hidup bersama dengan Allah. Saudara, adakah kita menjalani hidup susah payah sendirian?
Kita tidak didesain untuk hidup sendirian, betul? Kita tidak didesain untuk hidup sendirian. Dan kuk itu juga tidak didesain untuk dipikul sendirian. Apakah engkau sedang berjuang hari ini untuk Tuhan? Melakukan semuanya sampai burn out, sampai bilang, aduh udah capek. Tuhan katakan, mari jalani hidup itu bukan hanya untuk dia, tapi bersama dengan dia. Hanya bersama dengan dia baru kita bisa hidup untuk dia. Matius mengatakan, belajarlah kepadaku. Belajar seperti seorang murid. Belajar melakukannya. Melihat apa yang di sampingnya. Belajar berarti mengikuti pace-nya. Langkah Tuhan. Bukan hanya menggerakkan sebagaimana dia menggerakkan kita. Saudara, ini menarik ya. Belajar itu berarti membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan biarkan kita terjadi. Ketika kita ikut Tuhan, hidup kita makin susah. Betul? Makin berat. Tetapi yang paling penting, kata murid di situ terikat kepada seorang pembelajar. Seorang yang betul-betul mau terbuka hati. Ketika seorang tertutup pikirannya, maka dia berhenti belajar. Ketika dia berhenti belajar, pada saat itu dia berhenti untuk menjadi murid Kristus. Saudara, istilah ini bicara tentang apa? Matanon ini bicara tentang benar-benar memahami apa yang Kristus mau dilakukannya. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Mari kita belajar hari ini. Paulus berkata dengan jelas, kita baca sama-sama. Sebab namun sudah perhatikan, dia berkata, aku hidup untuk Allah. Tapi menariknya dia tidak berhenti di sana. Dia berkata, Kristus hidup di dalam aku. Atau dia mau berkata, aku hidup bersama dengan Allah. Aku hidup bersama dengan Kristus, maka aku bisa hidup bagi dia. Jangan pikir bisa mempersembahkan hidup bagi Tuhan kalau engkau tidak hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Mari datang padanya. Mari berserah kepadanya. Mari hidup bersama dengan dia supaya kita bisa hidup untuk dia. Dan nikmati kelegaan itu. Nikmati ketenangan itu. Dan rasakan sukacita yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan mohon Tuhan memberikan kita ketenangan, kelegaan. Selebrasi dalam pelayanan, dalam kehidupan, di dalam segala kesulitan. Dan doa saya, mohon Tuhan menguatkan kita semua di perantauan ini dan tetap teguh sebagai teman seperjalanan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Masing-masing kita mengambil waktu berdoa. Tuhan, perhatikanlah setiap pribadi hari ini. Hamba-Mu terbatas mengetahui satu persatu anak-anak-Mu. Mohon Tuhan meneguhkan. Mohon Tuhan menguatkan. Mohon Tuhan memberi kesegaran kepada setiap orang yang merespon akan firman Allah. Tuhan perhatikan seluruh air mata itu. Tuhan mengerti seluruh perjuangan pergumulan kami. Jikalau di antara kami ada yang berespon kepada Tuhan setelah sekian lama tidak mengikut Tuhan dengan serius dan datang kepada Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh hari ini, jamalah hatinya, ubahkanlah hidupnya, tolonglah supaya dia bisa boleh tetap setia kepada Tuhan. Tolong setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, baik secara fisik maupun mental, spiritual, Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat kami
baik yang kami ketahui dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Bapak Chandra, Pak Markus, Ibu Ellen, Pak Stephen, Michelle, Belinda, Tuhan jamalah mereka. Pulihkanlah keadaannya. Tuhan mampukanlah. Mereka boleh dapat menjalaninya sampai Tuhan memberi kekuatan kesehatan. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk Saudari Belinda Pandora, Fernando Lendeng Tariang, Putri Hana Panjaitan, Maria Francisca Rajagugu, dari Sinta Tampu Bolon, Ibu Marwah, dan seluruh jemaat yang mungkin luput dari perhatian kami. Kami mohon anugerah Tuhan menolong mereka satu persatu. Kekuatan yang datang dari Tuhan itu meneguhkan setiap mereka untuk menjalani dan menapaki usia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mampukan untuk bisa dapat terus setia dan mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk Pak Belman Siombing. Pakailah hambamu ini dengan kuasa dan anugerah Tuhan yang istimewa di dalam pelayanan yang khusus itu. Berikan pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan, hikmat dan bijaksana datang dari Tuhan untuk bisa dapat memberitakan Injil di dalam kasih karunia Allah. Dan ketika ada jiwa yang diselamatkan, kami sungguh bersyukur kepada Allah atas perbuatan Tuhan melalui hambamu. Tuhan teguhkan dan peliharakanlah. Tuhan menyertai seluruh keluarga Elmer, orang tua, dan seluruh keluarga yang ada. Tuhan menyertai satu persatu, memeliharakan dengan anugerah Tuhan. Dan dimuliakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Kami akan mengambil perjamuan kudus, biar roti dan anggur ini boleh terus mengingatkan kami untuk bisa dapat menyadari korban pengganti yang dikaruniakan Tuhan kepada dunia ini, sehingga kami bisa selamat dan menikmati hidup yang baik hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.